Halo semuanya, perkenalkan nama aku Shiva Nuraidi. Nama aku Kaisi Karina Putri. Jadi di sini kita akan mereview buku Komunikasi Massa. Buku yang udah kami baca, kami dapat menyimpulkan bahwa komunikasi massa bukan hanya sekedar untuk memberikan informasi kepada banyak orang, tetapi kami dapat mengetahui cara bagaimana orang berpikir, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang komunikasi massa itu sendiri. Jadi, seperti apa yang sudah dicantumkan dalam buku komunikasi massa, bahwa dijelaskan dengan sangat amat jelas bahwa komunikasi massa dan media massa tentu itu berbeda. Kalau komunikasi massa adalah proses di mana sebuah pesan disampaikan oleh khalayak melalui media massa. Nah, media massa ini tuh apa sih maksudnya? Media massa ini tuh sebagai alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Maksudnya gimana? Maksudnya itu tuh ibaratnya gini, kita ingin memberikan suatu informasi kepada seseorang, tapi tentu kita harus ada alat untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Nah, itu tuh bisa melalui apa aja? Bisa melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, kan ada fitur-fitur direct message, terus ada Line buat chatting, terus ada bisa juga sih sebenarnya kayak melalui koran kalau misalkan ingin menyampaikan sebuah berita, bisa juga melalui televisi yang lebih bukan efisien sih tapi lebih jelas untuk menyampaikannya. Pesan yang disampaikan bisa berupa informasi, berita, iklan hiburan, pendidikan, bahkan bisa juga iklan teman-teman. Media yang digunakan pun bisa beragam, bisa koran, radio, televisi, internet, maupun media sosial. Jadi kita bisa simpulin lah bahwa komunikasi massa ini bukan hanya sekedar menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. komunikasi massa ada komponen beberapa yang penting nih guys. Yang pertama, komunikator. Komunikator itu bisa dibilang orang yang menyampaikan pesan. Itu adalah pesan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, itu media sebagai sarana penyampaian pesan. Terakhir nih, khalayak. Khalayak itu yang orang-orang yang menerima pesan. Selanjutnya yaitu komunikasi massa ini tentu saja memiliki fungsi-fungsinya. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai informasi, yang dimana fungsi ini menyediakan mengenai informasi peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya misalnya banjir yang sedang menghadang wilayah kota Jakarta. Jadi kita bisa tahu titik-titik banjir dan kita juga bisa menghindari jalur tersebut. Nah, yang kedua yaitu sebagai pendidikan. Bagaimana media ini tuh menyajikan kepada masyarakat sebuah pengetahuan baru gitu. Contohnya ya seperti apabila anak sekolah nih mengalami kesulitan dalam mencari jawaban, dia tuh bisa memastikan dengan hanya men-search di sebuah Google dan itu pasti ada jawabannya. Dan yang ketiga yaitu ada sebagai hiburan. Ini tuh biasanya ada di televisi sih, dimana hiburan ini tuh ya membuat kita rehat sejenak lah. Setelah kita pusing-pusing bekerja, kita pasti butuh rehat, kita butuh istirahat, dan kita butuh yang menghibur. Nah, media hiburan ini sebagai salah satu fungsi dari komunikasi massa. Yang keempat yaitu ada fungsi mempengaruhi. Ya, fokusnya untuk mempengaruhi khalayak, orang banyak umum. Nah, seperti iklan. Misalkan nih, iklan kita melihat sebuah iklan makanan dan kita sangat amat tertarik karena bagaimana cara iklan tersebut mempromoi makanan itu sangat amat menarik dan buat kita ingin mencobanya. Nah, itu salah satu fungsi dari mempengaruhi. Jadi, evolusi media massa dimulai dari hadirnya media cetak seperti surat kabar dan majalah sebagai sumber informasi utama masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, muncul radio dan televisi yang membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan audiovisual. Memasuki era digital,
Internet dan media massa sosial mengubah cara masyarakat mengakses dan membagikan, bahkan memproduksi secara real-time dan tanpa batas wilayah. Bahasan kedua kita yaitu mengenai jenis-jenis media massa. Jenis-jenis media massa terbagi menjadi 3, yaitu ada media cetak, media elektronik, dan media cyber ataupun media digital. Pertama yaitu ada media cetak. Media cetak adalah proses penyampaian informasi melalui tulisan ataupun gambar. Nah, proses awal mula ada media massa yaitu karena ada media cetak, yaitu seperti koran, seperti majalah, itu kan melalui tulisan, melalui gambar. Nah, jadi sebelum ada media digital, media elektronik seperti radio maupun TV, media cetak itu udah duluan. Nah, jadi media cetak ini memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, antara lain udah pasti banget. Media cetak itu bisa baca di mana aja dan kapan aja. Jadi, kalau misalkan kita lagi boring, lagi nggak mau main gadget or something, kita bisa loh lihat ke media cetak terus bisa baca di mana aja. Terus juga ada daya rangsang yang rendah. Jenis kedua adalah media elektronik. Media elektronik biasanya disampaikan melalui radio atau televisi. Itu menyampaikan lewat suara dan televisi menyampaikan gambar dan suara. Nah, yang kedua yaitu adalah media elektronik. Sifat-sifat tertentunya yang dapat didengar dan di mana aja bisa diputar ulang saat siaran. Kedua yaitu daya rangsangnya juga rendah, sama seperti media cetak. Yang terakhir yaitu media elektronik atau lebih spesifiknya mungkin televisi. Menurutku di sini daya rangsang televisi ini sangat amat tinggi banget. Penasaran nggak kenapa sih daya rangsang televisi tadi sama media cetak ataupun media elektronik seperti radio itu daya rangsangnya rendah? Menurut aku nih, dari pandangan aku sendiri, itu tuh karena TV itu menyediakan lebih banyak visual gambar-gambarnya gitu. Dimana menurut aku ini kita jadi tahu gitu, kita jadi terbayang situasi apa yang sedang terjadi. Karena kan kalau misalkan lewat media cetak kita hanya bisa membaca dan hanya membayangkan, tidak tahu kejadian benar-benar siaran langsungnya seperti apa. Nah, kalau misalkan media radio itu kan hanya mendengarkan, kita tidak melihat secara langsung kejadian. Sedangkan kalau di televisi kan ada siaran langsung, ada visual gambar yang memperlihatkan situasi terkini kan. Nah, itu tuh yang ngebuat daya rangsang televisi itu tinggi. Tapi ada tapinya. Karena udah semakin pesatnya dunia masa ini tuh, semakin canggih dunia teknologi ini tuh, ketiga media yang tadi aku sebutin itu tuh mulai dilupakan atau mulai perlahan-lahan menyurut. Jadi peminatnya udah gak banyak lagi. Itu dikarenakan apa? Ya karena datangnya media digital atau yang disebut media cyber itu tuh yang benar-benar memperluas semua khalayak umum. Digital ini adalah gabungan dari ketiga media tadi yang aku sebutin. Nah, dimana juga media digital ini tuh dapat mempermudah masyarakat untuk mencari dimanapun. Misalnya aku di kampus cari ketemu, right? Aku di televisi, aku di rel, misalkan rel kereta api, aku mau lihat gosip apa yang terkini gitu, langsung ada. Itulah di dalam buku komunikasi massa ini, pada halaman 47 tercantum atau dituliskan bahwa komunikasi massa dalam era digital juga menghasilkan perubahan khalayak dalam mengonsumsi berita. Ada kecenderungan pembaca media online lebih menyukai tulisan singkat dan padat dibandingkan dengan media konvensional seperti koran yang memiliki gaya tulisan terperinci, menurut Kotler dan Huan pada tahun 2017. Untuk pendapat ini aku benar-benar sangat setuju sekali, karena aku pun sebagai Gen Z sekarang pun nonton video aja yang durasinya 30 menit seperti podcast aja itu udah males banget. Jadi dengan terbantunya media sosial dengan TikTok tuh,
ada beberapa konten kreator yang mempersingkat cerita dari podcast tersebut, dan menurut aku itu ngebuat kita jadi mempermudah kita lah. Jadi kita nggak usah baca banyak-banyak, jangankan koran, kadang dari kita nonton aja itu juga pengaruh guys. Jadi ketiga yaitu ada media digital ataupun media cyber. Media digital ini tuh berkembang karena pesatnya internet yang semakin di depan, yang semakin canggih, teknologi yang semakin canggih. Contoh media digital seperti website, media sosial ya, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Media digital ini memiliki kelebihan karena informasinya itu bisa secara cepat gitu, menyebarnya itu secara cepat dan mudah diakses kapan saja di mana aja. Saat kita lagi urgent, misalkan lagi butuh opsi untuk pergi kemana, dan kita langsung bisa search aja di media sosial kayak TikTok, itu tuh langsung ketemu rekomendasinya. Ketiga yaitu mengenai dampak media massa. Media massa tentu memiliki dampak baik dan dampak buruknya. Dampak yang pertama yaitu dampak pengetahuan, di mana masyarakat jadi menambah wawasan, memberikan informasi ataupun jadi tahu informasi-informasi yang ada. Seperti semisal kita mahasiswa yang butuh referensi untuk mencari jawaban, kita bisa aja sekarang cari ke ChatGPT, Gemini ataupun AI. Itu tuh dapat mempermudah kita untuk memberikan atau menambah sebuah wawasan lainnya. Yang kedua adalah dampak emosional, yang biasanya kita menonton TV, nonton bencana, itu kitanya kan bisa ikut emosi dan bisa ikut berempati sedih gitu ya. Nah itu contohnya. Yang ketiga yaitu ada dampak perilaku, di mana dampak perilaku ini adalah tindakan seseorang untuk mempengaruhi. Nah contohnya aja misalkan ada sebuah iklan nih, misalkan di iklan itu mempersembahkan sebuah iklan rambut yang bisa buat kinclong, yang bisa lurus, dan akhirnya tuh kita tertarik untuk beli itu karena itu kelihatan sangat menggiurkan. Namun di sisi lain kita tidak hanya percaya yang positifnya aja, tapi tentu harus ada dampak negatif yang akan dari media massa ini. Nah, jadi media ini tuh bisa membawa dampak negatif seperti penyebaran hoax, kita termakan hoax. Misalkan kita yang nggak tahu beritanya itu benar atau enggak, tiba-tiba kita sudah menyimpulkan kalau berita itu benar dan ternyata itu media hoax. Nah terus bisa juga jadi kecanduan media sosial, jadi kita udah nggak ketergantungan akan hal lain, intinya dengan medsos terus yang kita pantau. Nah terus yang terakhir yaitu adalah informasi yang belum benar, yaitu jadi balik ke poin awalnya, yaitu takutnya nanti ada penyebaran hoax yang bahkan nanti kita jadi linglung, berita mana yang benar, berita mana yang palsu. Terakhir yaitu tentang masa depan media sosial. Jadi menurut kami media sosial di masa depan akan terus berkembang, akan terus pesat, akan terus makin canggih dan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Jadi saat ini media sosial bukan hanya digunakan untuk sebagai hiburan saja dan ataupun berkomunikasi, tetapi juga untuk belajar, bekerja, ataupun mencari informasi, bahkan menjalankan bisnis. Kami juga melihat ke depannya media sosial akan semakin canggih, konten akan semakin bagus, semakin inisiatif, semakin interaktif, penyebaran informasi akan semakin cepat dan teknologi kecerdasan buatan akan semakin banyak digunakan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan nih, komunikasi massa sangat berperan penting untuk masyarakat. Dari media cetak, media elektronik, media digital, ataupun cyber, semuanya itu memiliki pengaruh besar pada dalam kehidupan kita dalam menyampaikan informasi, pendidikan, ataupun hiburan, dan membentuk cara berpikir masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pengguna media, kita harus mampu memilih dan menggunakan informasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Mungkin sekedar itu saja review dari kami. Kami pamit. Terima kasih.